Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua besti, perkenalin nama aku Alena Masya Kolbi dari 1147. Dan di sini Alena ditemenin sama teman Alena yaitu Latifah Nazara dari 11 MIPA 7. Wah, kayaknya excited sekali ya. Harus dong, harus semangat banget nih ya kan. Gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Kalau Alena gimana nih kabarnya? Bisa kelihatan dong mukanya gimana. Iya, Masya Alhamdulillah Allah. sehat. Semoga teman-teman pendengar juga sehat selalu ya. Amin. Diberikan kesehatan, kebugaran selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh ya, meskipun udah berlalu nih ya, jujur li. Apa ya, memori-memori Agustusan kemarin tuh masih kerasa gitu. Feel-nya tuh masih kerasa, memorinya tuh masih terngiang-ngiang gitu gak sih? Bener banget. Kemarin tuh kan kita habis lomba nih. Habis seru jalan banget gak sih? sehat. Seru banget. Dapat kulkas atau motor mungkin? Kalau Alena dapat gak nih kira-kira? Enggak sih, tapi semoga dapat pengalaman tahun depan semoga dapat ya. Amin gitu ya. Amin. Kemarin tuh kan feel-nya beda ya, karena Betul. sebelumnya kita di pandemi jadi Iya. kayak terbatas nih aksesnya. Sekarang udah mulai agak bebas, jadi bisa nyelenggarain bersama teman-teman dan juga Masya masyarakat. Allah, iya bersyukur banget gak sih kita udah diberikan kesempatan kembali untuk melaksanakan kegiatan di luar ruangan gitu ya. Alhamdulillah. Iya. Oh iya BTW, kalau Agustusan itu pastinya identik sama apa nih? Kemerdekaan kan pastinya. Nah, kira-kira merdeka sendiri itu punya definisi sendiri kan, ya kan? Apakah merdeka itu lepas dari penjajah gitu aja atau punya arti tersendiri nih kira-kira? Nah, di podcast kali ini kita akan membahas seputar kemerdekaan nih. Wah, kalau gitu teman-teman semuanya mari merapatkan diri dan dengerin podcast kita secara baik-baik ya. Oke, jadi kita masuk ke dalam arti merdeka nih. Oke, siap. Arti merdeka itu berbeda tergantung waktu dan juga konteks kalimatnya. Kalau misalnya Tifa tahu. Wah. Jadi arti merdeka yang dimaksudkan sekarang adalah bagaimana pemuda mempertahankan kemerdekaan yang udah diperjuangin sama pahlawan nih. Apalagi perjuangan nih ya, itu nggak sampai main-main gitu, sampai berdarah-darah, ada juga yang sampai sakit, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Jadi kan kayak kalau semisal kita hancurin gitu aja, pasti rasanya bakal sakit banget nih. Nah, betul banget nih Alena. Gimana ya? Kan Latifah dengar sendiri aja tuh kayak udah nyesek gitu rasanya. Maksudnya gini, gimana pahlawan dulu itu tuh mempertahankan negeri, mempertahankan kemerdekaannya itu tuh sampai bertaruh nyawa ya. Benar. Intinya nyawa tuh jadi bayarannya gitu. Benar. Nah, makanya ternyata pemuda itu punya peranan penting dan juga kewajiban untuk menjaga perdamaian yang telah diperjuangkan. Apalagi ada pepatah bilang nih, Wih. kalau pemuda masa kini menentukan masa depan negeri ini. Wah. Dalam banget ya maknanya. Betul, tapi yang paling disayangkan itu adalah ini. Pemuda sendiri itu tidak tahu tentang arti dari muda itu sendiri. Padahal seharusnya kita itu tahu artinya untuk lebih menguatkan perjuangan kita nanti dan tahu tujuannya. Jadi kalau misal kita tahu artinya nih, kita pasti akan tahu, oh tujuan kita tuh sebagai pemuda itu apa? Oh, kita tuh siapa gitu. Nah bener banget, tapi tuh kadang tuh kan masa remaja, masa pemuda kayak gini tuh Kurang mereka tuh acuh gitu nggak sih? Iya, kurang mereka tuh lebih dimanfaatkan acuh. dengan baik. Kayak mereka tuh lebih acuh gitu. Kayak mereka nih terlanjur nyaman dengan dunia online. Padahal Betul. sebenarnya mereka tuh punya realita yang ada yang harus Betul. dihadapi. Betul. Tapi ya gitulah ya, apalagi dampak negatif media sosial ya bisa membuat seorang seperti itu. Betul sekali. Nah, menurut Latifah ya, arti pemuda itu sendiri itu benih-benih tumbuhan. Wah, Wih. kira-kira apa nih maksudnya? Ya, kan setiap orang itu punya perspektifnya masing-masing ya mengenai sebuah arti nih ya. Nah, kalau dari Latifah, kenapa benih-benih tumbuhan gitu? Karena tumbuhan itu dia kan dari biji nih ya. Dia muncul ke permukaan itu pasti membutuhkan energi gitu kan. Makanya dia itu kuat. Kemudian kalau kita lihat dia bugar, terus dia seger memanjakan mata gitu kan, ijo-ijo gitu. Nah, sama dengan pemuda, tapi sayangnya lemah. Kenapa bisa lemah? Karena tergantung dengan kondisi di lingkungan sekitarnya gitu. Jadi zat-zat hara yang diambil untuk perkembangan tubuh itu tuh bagus nggak sih buat tumbuhannya itu gitu.
kan kalau semisal Alena sama teman-teman semuanya tahu ya, kalau kita mau nanam tanaman nih, kita pasti cek dulu kan tempatnya seperti Benar. apa. Kan masa kita mau ngasih tanam apa sih, tanah yang kering gitu kan? Ya Nggak kan? mungkin, kecuali kalau kaktus Oh ya. iya betul ya. Jadi nah itu tadi kondisi dari tanamannya itu kan, kayak kaktus kita harus nanamnya di mana, terus Benar. teratai kita harusnya kasih di mana gitu kan. Nah selain tadi lihat apa kondisi tempat, terus kondisi tumbuhannya, kita juga harus tahu pupuk yang bagusnya. Kemudian yang paling penting adalah tahu cara merawatnya gitu kan, aturan-aturannya gitu. Nah kalau semisal kita sudah tahu aturan-aturannya dan semua apa sih kondisi cuaca gitu kan, kita udah tahu, pasti ketika tumbuhan itu tumbuh, itu akan menghasilkan hasil yang baik dan tentunya bermanfaat bagi tumbuhan itu sendiri dan lingkungan sekitarnya gitu. Wah, Alena. jadi maksudnya Latifah ini dalam banget ya. Jadi pemuda masa kini ini harus disupport, harus Betul. diberikan fasilitas yang memadai juga nih, Mm-mm. agar mereka tuh tumbuh dengan kuat, dengan Betul. baik, agar generasinya menjadi generasi emas gitu buat negeri. Biar glowing gitu kan, Masya Iya. Allah. Nah pasti Alena dan teman-teman semuanya tuh juga tahu kan, kalau muda itu termasuk dalam 5 hal yang tidak boleh disia-siakan. Wah, apalagi kalau kita lihat ya, pemuda tuh kayak masih kuat gitu. Betul. Kayak jiwa penasarannya tinggi banget nih. Ha-ha. Terus jiwa petualangnya Petualangannya, mengelora. Habis itu pokoknya aktifnya gitu lah. Jadi masa-masa aktifnya gitu, masa-masa Benar. emasnya gitu kan. Nah makanya kan kita udah dikasih kelebihan nih teman-teman semuanya, udah dikasih kelebihan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dimana tadi udah disebutin sama Alena. Nah kalau semisal kelebihan itu tidak kita salurkan dalam hal kebaikan, itu pastinya akan rugi gitu. Bener banget. Jadi buat teman-teman manfaatin waktu yang udah Allah berikan kepada kita semua ya. Apalagi kesempatan itu nggak datang 2 kali. Masa Iya. remaja kita nih nggak datang 2 Iya, kali. betul. Cukup sekali aja dalam seumur hidup. Hidup kan cuma sekali kan. Bener banget. Kamu ngerasa gak sih kalau apa ya, kita kan semakin gede nih ya, semakin dewasa gitu kan. Nah kamu ngerasa gak sih kalau problematika tuh tambah banyak gitu? Bener banget, kadang tuh ngerasa capek banget nih. Oh. Kayak semakin besar nih, kayak tantangannya semakin banyak. Betul. Mulai dari tugas yang banyak, Menumpuk, organisasi, ya kan? abis itu belum lagi nanti misal di rumah ya kan, Iya, kita juga nggak betul. tahu, kayak rasanya sumpek banget. Oh rasanya itu apa ya, gak bisa diungkapin gitu sih, kayak sumpek banget. Terus kayak apa ya, jujur kayak mau kayak aduh udah capek banget gitu sih, mau tenggelam rasanya. Tapi kayak gimana ya, yang paling apa ya, agak menyakitkan, agak memalukan itu kadang ya, ibadah tuh sampai keteteran gitu gak sih? Ya Allah, astagfirullah. Astagfirullahaladzim, nggak boleh dicontoh ya teman-teman ya. Sebagai pembelajaran ya, memperbaiki diri kita. Sama-sama belajar aja deh. Betul. Karena apa ya, kalau semisal iman lagi down, kita bisa charger lagi nih biar nambah lagi nih baterainya dan sebagainya. Jadi jangan kalau imannya lagi down kita diem aja, kita semakin menjauh dari Allah, itu nggak boleh ya guys. Nah, Apa namanya, di apa sih, banyak sekarang ya anak-anak pemuda itu yang gimana nih di Kayak- TV-TV gitu. kayak semakin miris gitu Oh, nggak sih? betul. Kayak semakin nggak ada filternya nih dunia, bener aduh. banget. Kayak mulai nggak terkontrol. Mereka udah mulai bebas gitu ya. Bener. Kayak misal kalau Latifah tahu ya, kayak di medsos, di Instagram, di Twitter, di TikTok dan sebagainya tuh kayak ada pembunuhan, Astagfirullah. narkoba, seks bebas dan sebagainya. Itu menurutnya kayak jahat banget, kayak maksudnya Miris gitu miris ya banget. liatnya. Bener banget. Iya betul. Apa ya, miris banget gitu, karena apa ya, kalau semisal ya, kalau semisal kita tidak punya filter, tidak punya tameng gitu istilahnya, ya kita tuh bakalan apa namanya, hanyut, kita bakalan tergoda dengan apa namanya, godaan-godaan dunia gitu. Bener banget. Jadi kita harus punya filter ya. Betul. Apalagi dampak negatif media sosial dan sebagainya tuh juga bahaya banget Bahaya nih. banget. Jadi kita nih harus tahu yang mana yang harus dihindari dan juga mana yang Betul. harus diambil. Nah, seperti yang disebutin Alena ini tadi ya teman-teman semua. Jadi filter itu gunanya adalah untuk menyaring mana yang baik, mana yang buruk gitu kan Benar. ya. Biar kita tidak tergoda dengan hal-hal negatif yang ada di dunia gitu kan. Nah, caranya nih buat nguatin filter, yang pertama adalah dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seperti yang dibilang Alena tadi, kalau misalnya kita ngerasa ya iman kita tuh lagi down gitu ya. Ya kita buru-buru untuk segera charger iman kita gitu kan. Bisa dengan
dengan sholat, betul, mengaji, memperbaiki dan sholat kita, sebagainya. mengaji tadi ya, kemudian ada bersedekah, pokoknya melakukan hal-hal kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Bener banget. Terus yang kedua, kita bisa menambah wawasan kita ya, menambah wawasan baik di ilmu agama, kemudian ada ilmu pengetahuan, dan tentunya kita juga harus menambah wawasan pengetahuan kita di ilmu kehidupan gitu. Wah, Dan pastinya teman-teman semua dan juga Alena tahu kan kalau Rasulullah SAW itu udah kasih kita tuh 2 warisan tuh yang paling berharga yang nggak boleh kita sia-siain, dan itu tuh kita bawa tuh sampai mati gitu loh. 2 warisan itu tuh sebagai bekal kita, sebagai petunjuk kita untuk menjalani kehidupan di dunia. Kira-kira nih teman-teman semua sama Alena tahu nggak sih 2 warisan itu? kalau ini pasti Alena tahu sih. Apa Pasti iya? jawabannya 100 ya benar. Apa iya? Apa Pasti coba? jawabannya Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wih, bener nih, Masya Allah. Jadi cara untuk charger iman itu kita bisa dengan atau memperkuat filter ya tadi Iya. ya, kata Latifah tadi. Betul. Kita bisa menambah wawasan nih, nggak Betul. cuma untuk dunia aja tapi juga akhirat. Kalau misal teman-teman tahu ya, Allah nih udah nyebutin berapa kali kalau misal akhirat itu kekal. Jadi nggak cuma Betul. dunia aja nih yang dikejar, kita juga punya akhirat yang harus kita kejar juga. Betul sekali. Dan teman-teman semua kan juga tahu kan ya kalau misal bahayanya dunia gitu kan. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita. Benar begitu. banget. Oh ya nih Kak, kan kita lagi nggak di zaman purba ya. Bener banget. Ya kan, kita tuh lagi apa sih, pesan makanan tuh kan tinggal klik, oke udah bayar jadi datang kan. Iya, Kita kan bener nggak banget. lagi di zaman purba yang kalau mau apa sih makan harus cari-cari Berburu, dulu ya kan, iya enggak kan? kan gitu. Makanya, nah kita lagi di zaman di mana perubahan teknologi terus globalisasi itu semakin maju kan gitu. Kan kita nggak cuman bengong terus bodo amat gitu kan. Bener banget. Apalagi ya, semisal Latifah tahu nih kita nih nggak bisa lepas nih dari teknologi. Kayak mau makan harus lihat YouTube, Iya, atau lihat TV dan sebagainya. Belajar juga harus buka laptop ngerti atau banget HP. sih. Ya karena ngalamin Iya juga juga nggak sih ya. sih? Nah, kira-kira nih ya, apa ya pendapat Latifah tentang pemuda di era digital seperti ini? Oke, jadi kan kita bisa lihat nih dari dampak positifnya juga dampak negatif. Wah, gitu. apa tuh dampak positifnya? Nah, dampak positifnya pertama, pemuda itu punya sikap yang toleran. Kok bisa sih? Ya, karena kita lebih terbuka dengan perbedaan, terbuka dengan wawasan, terbuka dengan keragaman budaya gitu. Dimana itu dipengaruhi dengan globalisasi yang semakin maju gitu. Sehingga membuka kita untuk ketika kita mencari informasi itu lebih luas. Kita bisa cari informasi nggak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri gitu. Nah tadi kan ada sikap toleransi, kemudian yang selanjutnya tadi tuh ada lebih luas ya kita mencari informasi kan. Nah kira-kira nih menurut Alena negatifnya apa nih? Wah. Kalau menurut Alena nih ya, dampak negatif dari teknologi nih apabila kita terlalu masuk atau terlalu hanyut dalam dunia teknologi, apalagi kita nggak bisa ngefilter nih ya, Iya. kata Latifah tadi, itu tuh nanti kita kayak semakin individualis atau kita nih kurang untuk bersosialisasi dikarenakan kita nih terlanjur nyaman dengan kehidupan online Iya. seperti yang tadi aku katakan tadi kan, kayak gitu. Lupa ya ada dunia realita gitu Bener, kan ya, yang bahaya harus siap banget. dihadapi. Nah, oke, sekarang gini nih. Kan kita udah tahu nih, tadi ada problematika banyak banget, terus kita juga ada tantangan di zaman teknologi sekarang ini. Nah, menurut Alena nih, kira-kira gimana nih caranya pemuda itu biar bisa mempertahankan kemerdekaannya, kemerdekaan negeri, kemudian biar bisa jadi pemuda yang menyongsong peradaban negeri itu gimana nih? Wah, menarik banget nih bahasanya. Oh, Jadi, iya dong. pertama nih ya, menurut Alena tuh kita ini kan punya budaya yang Wah, banyak nih, betul. beragam banget nih di Indonesia. Unik-unik juga ya. Unik banget, setiap daerah tuh pasti ada nih, pasti unik juga nih. Jadi, pertama kita bisa menyebarluaskan budaya kita, nggak hanya dalam negara aja, tapi juga kita bisa ke mancanegara. Apalagi kan kita juga sering menerima budaya dari luar ya, kita Betul, juga betul. harus bisa menyebarkannya ke luar negeri Iya juga. dong, jadi mereka juga harus tahu budaya kita kan. Harus banget. Gak hanya kita yang tahu kan. Terus yang kedua apa nih Kak? Yang kedua itu kita bisa menambahkan semangat literasi. Ini Karena nih penting. kalau semisal Latifah tahu, literasi di Indonesia ini termaksud kurang. Betul. Dikarenakan belum ada kesadaran sejak dini, belum ada
kebiasaan sejak dini. Aduh, iya. Setelah itu juga belum tahu pentingnya literasi gitulah. Jadi kayak perlu ditingkatin, perlu dikasih edukasi lagi nih Betul. buat literasi. Wah, Masya Allah, keren banget nih cara-caranya nih. Benar. Dan BTW Latifah tuh jadi keinget, tau gak sih upacara kemarin hari Senin yang dibilangin Miss Dias itu kan. Beliau tuh mengatakan kalau ya kita harus menggunakan teknologi itu dengan baik, bijaksana, dan juga berhati-hati. Iya, Wih. benar banget. Teknologi ini kan juga dampaknya nggak main-main Iya, ya, nggak seperti main-main. Latifah tahu. Betul. Kalau ada dampak positif kita ambil, dampak negatif kita buang. Ya, kita kalau ada jauh, dampak ya negatif benar. kita buang, kita positif kita ambil gitu ya. Benar banget. Betul sekali. Wah, kita ini seru banget nih ya ngobrolin tentang pemuda, kita ngobrolin tentang merdeka, terus kita juga ngobrolin tentang problematikanya, terus juga teknologinya nggak sih? Wah, menarik banget nih bahasanya. Sampai nggak kerasa nih waktunya udah mau habis ya. Iya betul, ini semangat nih ya vape-nya, Masya Bener Allah, banget. mantap Jadi gitu. Agustusan ini nggak hanya Iya. berakhir di bulan Agustus saja, Betul. di tanggal 17 saja, apalagi waktu lomba aja, pas menang aja, enggak. Jadi Agustusan ini harus berlanjut sampai setiap harinya. Semangatnya ya Bener maksudnya. banget. Semangatnya ini harus tetap Iya. berkorbar gitu. Kita pertahanin terus nggak sih di keseharian kita gitu. Bener banget. Oke nih Alena, kira-kira apa yang kita dapetin? Apa aja yang bisa didapetin nih dari podcast-podcast tadi? Pertama nih ya, kita nih harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Masa muda nggak datang 2 kali. Wih, hidup kan cuma sekali, betul nggak Benar sih? banget. Heeh. Yang kedua, kita manfaatin kesempatan yang Iya, udah Allah kasih buat Masya kita. Allah. Kita gunain di jalan yang benar. Buat masa depan kita, buat akhirat juga. Betul, Masya Allah. Yang ketiga, charger iman. Iya, Semisal penting lagi nih. down, kita bisa tingkatin iman kita lagi. Betul. Terus yang selanjutnya, kita jangan lupain filter dong. Ya kan, kita harus memperkuat filter kita dengan cara memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak kita. Terus kita juga harus memperluas wawasan kita, pengetahuan kita, baik dari agama, pengetahuan maupun ilmu kehidupan. Wah, Wih. bener banget. Wah, nggak kerasa nih, kita sampai di penghujung podcast kita hari ini. Betul. Waktu terasa cepat berlalu ya. Ya, alhamdulillah banget ya, Masya Allah, barakallah untuk kita semua. Wih. Semoga dengan podcast kita kali ini bisa menjadi pengingat kita, bisa menambah pengetahuan kita, dan bisa jadi reminder bagi kita semua. Dan yang paling penting adalah bermanfaat bagi kita semua. Wah, terima kasih buat teman-teman yang udah mau join dan dengerin podcast kita kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan, maupun kurangnya ilmu dari kita berdua Kita ya. masih sama-sama belajar Betul. dari kalian, dari pengalaman dan juga sebagainya. Sip, Masya Terima Allah. kasih buat waktu, kesempatan, dan juga perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Semangat pemuda, semangat merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi